STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla dan lebih kepada kita yang kesihatan dan lebih kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna dah bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kayak biasa yang akan dah bahas tentang kisah para sahabat, tokoh ulama-ulama Islam, dan akan dicok pelajaran-pelajaran dari kisah hurian. Di malam yang berbahagianya akan disebutkan kisah Julas bin Suwaid. Kisahnya disebutkan dari Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala. Sebutkan bahwasanya Julas bin Suwaid takhallafa minal munafiqin fi ghazwati Tabuk. Dia adalah orang yang disebutkan tidak ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam gejak ke Tabuk. Jadi kalau dah sebutkan tentang kiban semangat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam untuk berangkat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam ke Tabuk. Nah, sebagai orang yang bawatian gejak Nabi alaihi bak Nabi agar gebal di Rasulullah ke Tabuk, namun karena perbekalan hana kemudian tunggangan hana sehingga Nabi kena kemah. Sahabat Nabi SAW dalam keadaan arwah mata sedih karena hanya kejak bersama dengan Nabi SAW. Dan kisah-kisah yang luar biasa yang menunjukkan tentang kiban semangat para sahabat Nabi SAW untuk berangkat bersama Nabi SAW ke Tabuk. Namun ini nasid urang-urang dari kalangan munafikin yang hanya diikut Nabi SAW. Awak yang hanya ikut Rasulullah SAW dengan berbagai macam alasan. Yang inti je awak je hanya ingin diikut Nabi SAW. Dan sebagian urian yang Raja Al-Jad bin Qais, salah siro pimpinan dari Bani Salamah, ketika Nabi SAW gejak ke Pekan memerangi daripada orang Romawi di bawah Watian di Ghazwatul Tabuk, di perang Tabuk, maka Al-Jad bin Qais ke pegah pada Nabi SAW bahawasanya ia hanya gejak disebabkan karena ia terfitnah dengan wanita berambut pirang, iaitu orang-orang Romawi, terfitnah dengan orang-orang dari kalangan Romawi sehingga hendak gejak. Kemudian juga ada di antara orang-orang munafik di bawah yang takut-takut kaum muslimin, berapa gejak yang jauh dan kemudian orang Romawi raya-raya dan semisal dengan jadi ingin diciut dari semangat kaum muslimin yang ingin berangkat bersama dengan Nabi SAW. Itu adalah ulah daripada orang munafik ni bawah dia. Orang munafik di zaman Nabi SAW awal adalah orang-orang yang dihormati lah di orang-orang di Madinah ni bawah dia. Jadi sebagian wajib ingin menjadi pembesar lah di Madinah. Pun ketika tok Nabi SAW wajib pun langsung hendak diperhatikan oleh orang-orang. Jadi terfokus mendum Rasulullah SAW sebagai kudwah. Jadi orang-orang yang dari kalangan munafik karena hanjit dipedih kebencian kepada Nabi secara terang-terangan, maka pura-puralah dalam Islam, namun hati urian
penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebencian kepada Nabi SAW dan para sahabat. Jadi di antara orang munafik sebagaimana ada disebutkan siapa bernama Julas bin Suwaid. Wa kana yusabbitun nas an khuruj. Jadi kan halangi orang lah. Tu kerja bersama dengan Nabi SAW ke di Tabuk. Maka kekun. Wallah la in kana Muhammad sadiqan la nahnu syarrun minal himar. Dia berkata demi Allah, dia bersumpah, orang munafik yang bersumpah demi Allah, apabila Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam adalah sirah orang yang betul, maka dia lebih jelek dari keledai. Ini adalah kalimat hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nyo ucapannya gekeun le sirah orang yang bernama Julas. Jadi kan bagaimana kita disebutkan berapa dalam Islam, nampakkanlah bahasa sebagai sirah Muslim, namun hati yang penuh dengan kebencian kepada Islam. Nyo kepada sebut ni bawa yang di ke orang. Apabila Nabi Muhammad pegah di Julasnya ada orang yang betul, maka dia lebih jelek dari keledai. Tujuannya adalah hinaan dan celaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Umair bin Sa'ad tahtaha wa kana Umair yatiman fil hijr la mala lahu fa kana yukallifuhu wa yuhsinu ilayhi. Baik. Jadi Naziro sahabat Nabi yang bernama Umair bin Sa'ad ni bawa dia Gian gedengar ucapan Julasnya. Gedengar ucapan Julas. Dan Umair bin Sa'adnya Gian yang bahasa dia mengikat jasa rayutat dengan Julasnya. Jadi Julasnya adalah orang yang kebutuhan kepada Umar bin Sa'ad. Karena Umar bin Sa'ad Gian ketika lahir trik kaja ke anak yatim dan kesindan. Jadi mak Umairnya, doangan Umairnya ketanggung mandum li Julas. Munafik benar yang gekun. Demi Allah, jika Muhammad adalah orang yang jujur, maka dia lebih jelek dari keledai. Kekenyo kepada baginda Nabi SAW gekun ba majlis yang hanya dengar li Nabi ni ba odean. Namun yang salah seorang sahabat yang bernama Umar dia dengar ucapannya dalam keadaan sebagaimana disebutkan bahwasanya sahabatnya gaya memiliki kedekatan dengan orang yang kun ucapan yang buruk benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah dian gekun li Umair ketika gedengar kalimat benar demi Allah, apabila Muhammadnya adalah orang jujur dan lebih buruk dari keledai. Ketika kedengarnya oleh Umar bin Sa'ad radhiyallahu an, ni bawadian gian langsung gekun. Ya Julas, wahai Julas, wallah laqad kunta ahabbun nas ilayya. Wahai Julas, demi Allah Ron adalah orang yang paling mencintai. Wa ahsanahum indi yadan, dan Ron adalah orang yang paling le bantu ulun. Jadi sebagaimana disebutkan ulun nami ikat jasa doangan Umar. Wa izzuhum alayya an yadkhulu alaihi syai' yakrahuha. Dan bahasanya hana galak ke Umar bin Sa'adnya apabila ada sesuatu yang membuat bahasanya bengih pun Julas benar. Jadi karena cinta dah kan kepada Julas, orang yang beri bantuan kepada keluarga Umar bin Sa'ad dalam keadaan Umar bin Sa'ad lahir yang kayatim. Kemudian walaqad qulta maqalah la in zakartaha la afdhahannaka wa la in katamtaha la ahlakanni wa ihdahuma ahwan alayya min al-ukhra. Dia berkata Ron akan sebutkan sebuah ucapan, dan di mana apabila ucapan Ron dibongkar makanya akan buruk Ron. Kemudian apabila luntuk makanya akan mencelakakan Lun, dan dua-duanya adalah perkara yang berat hat bagi Lun yang banggakan oleh Umar bin Sa'ad penuh. Jadi ketika jelasnya kerana ikat jasa hari kepada Umar, lebih ucapan yang kufur penuh,
pencelaan kepada Nabi SAW. Jadi Umair bin Sa'adnya gedengar ni bawa dia. Dia gedengar langsung berperah. Buat saji yang rawan berperah benar, berperahnya apabila alun tutup maka akan celaka alun buka. Celaka alun berperah oleh Umair bin Sa'ad. Apabila alun buka makanya akan buruk roh ni. Maka karenanya adalah permasalahan agama. Para sahabat Rasulullah SAW sebenarnya disebutkanlah orang yang betul-betul kedepankan agama daripada apapun. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul yang lebih diutamakan daripada yang lain. Sehingga disebutkan fazakara Nabi SAW maqala Julas. Disebutkanlah bahawa Nabi SAW tentang apa yang akan Julas benar. Akan Julas benar. Jadi ceritalah Pak Nabi SAW. Faba'asa Nabi SAW ila Julas fas'alahu amma qala Umair. Maka dibawa dia Nabi SAW kirimlah kira orang kepada Julas dan dia tanya pu betul yang Umair berah benar. Puasa jihron kan dekun sebuah ucapan dengan ucapan yang luar biasa kekufuran. Jika Muhammad adalah sirah orang yang jujur, niscaya dan lebih buruk daripada kalau dia pun betul orang kenyan. Nabi kutus sirah orang untuk tabayun kepada Julas benar. Maka ni bawa dia fahalafa billah ma takallam bihi qat. Jadi Julas benar ni bawa dia ketika pegah benar le utusan Nabi puasa jiran kan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Julas lagi bersumpah demi Allah Allah nak longkenyan saya benar nak kun. Kemudian wa inna Umair lakadzibun. Adapun Umair benar kai pengeruran jadi dusta. Allah nak longken ucapannya. Wa Umair hadir dan Umair bawa dia nainan. Faqama Umair min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka gebedahlah Umair ni bawa dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, Allahumma anzala ala rasulik bayanan ma takallamtu bihi. Ya Allah, bahli Umair yang berdoa kepada Allah, ya Allah, dan putralah petunjuk kepada Nabi Ira, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pu yang lun sebutkannya. Fa anzalallahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berperan ayat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufr. Jadi berahlah Allah Azza wa Jalla tentang orang benar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa saya hendak berah, tetapi mereka telah mengucapkan sebuah ucapan yang kufur. Baik, ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikian kisah yang kali kita sebutkan saya naidih pada boh pelajaran yang poin jadi ucap bahwasanya sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya bagi mereka untuk istiqamah di atas keimanan. Iman sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan iman sirah urun kadang bisa ada dalam dada kan, disebabkan karena kekufuran demi kekufuran yang gepegat. Jadi dalam kisah yang disebutkan saya dijelasnya gian melakukan sebuah kekufuran, iaitu pun menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekafiran. Seorang muslim wajib bagi mereka untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun jelasnya di bawah dia dikun ucapan yang buruk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah orang yang beriman kepada Allah hendaknya bagi mereka untuk jaga roh dari amalan-amalan yang apabila tak pegat yang bisa menyebabkan gadah iman dalam hati kita. Alias tanya bisa saja tebit daripada Islam disebabkan karena kekufuran yang tak pegat, yang kekufurannya untuk nas
dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama sebutkan bahwasanya sira orang yang bisa gadah iman dalam hati terkadang jid duangan keyakinan amalan hati. Kiba makna amalan hati? Contoh sira orang mesti yang bengih tak kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bengih tak yang kepada apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Bengih. Dalam hati memang kebencian yang mendarah daging. Saya orang munafik benar. Luar biasa memang bengih kepada syariat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bengih meskipun terkadang nak amalkan lagi orang munafik benar udip dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun ketika kebencian yang benar adalah karena kebencian memang dasar benci kepada Allah dan Rasul, maka hanya bisa menyebabkan sira orang gadah iman dalam hati kan. Sehingga Allah sebutkan zalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata amalahum. Itulah mereka orang-orang yang membenci daripada apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan gugurlah daripada amal yang mereka lakukan. Jadi sebagaimana disebutkan sira orang kadang bisa gadah iman dalam hati disebabkan karena amalan hati kan, keyakinan yang bisa saja menyebabkan sira orang sebagaimana yang disebutkan keluar dari Islam disebabkan karena keyakinan dalam hati merupakan keyakinan yang terkadang sebagaimana contoh bunuh bengih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kebencian yang luar biasa kepada Nabi lagi orang-orang munafik benar. Kemudian juga para ulama sebutkan bahawa saja terkadang sira orang biji gadah daripada iman dalam hati sira mukmin karena ucapan lisan. Ucapan lisan pun sangat berbahaya. Jadi dalam agama sira muslim harus bagi mereka untuk memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ia jadikan itu sebagai candaan. Kita jadikan syariat Allah Azza wa Jalla sebagai candaan, tak pulau-ulau mengucapan, tak pekim urung ni misalnya kanji, nyawa sungguh sangat-sangat berbahaya. Jadi zaman di masa Nabi alaihi salatu wasalam nauru gemukra kerana pegah apa saja hana orang yang lebih ya kepada musuh daripada Nabi dan para sahabat. Orang yang paling masa dia berfikir tak makanan, orang yang paling penakut dan semisal dengan ji nyo gekan mekra untuk pekim. Namun ketika pekimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bergerak ketika agak uluk-uluk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat Allah, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kepada Allah Azza wa Jalla katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf nescaya kalian terjatuh pada kekafiran setelah kalian beriman. Nyamban kiban teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sira muslim meskipun tayo ada pebut lam ribu perintah yang perintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Rasul, maka sira muslim bagi mereka untuk memuliakan apa yang Allah perintahkan, apa yang perintahkan oleh Nabi. Jadi ketika orang mesti gepulau-ulau benar ada sebut kamu hina-hina apa yang Allah perintahkan dan perintahkan oleh Nabi, makanya sungguh sangat berbahaya. Sungguh sangat berbahaya bagi keimanan sira hamba Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kisah yang kalian sebut kamu tak pulau-ulau Nabi. Sehingga Allah kemudian ayat sebagaimana kali dah sebutkan. Kemudian juga para ulama sebutkan bahwasanya terkadang keislaman sira orang yang bisa gadah disebabkan karena perbuatan kufur yang
dilakukan. Contoh misal na'udzubillah gecok mushaf, gecok Quran, kemudian gila-gila dalam keadaan ketika gila-gila yang tujuan je lah untuk penghinaan yang semisal dengan ni. Makanya di antara amalan yang bisa menyebabkan sirah urang terjatuh pada kekufuran. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, sirah muslim hendaknya bagi mereka untuk betul-betul jaga betul-betul kejaga baik sampai yang terjatuh dalam hal-hal yang bisa menyebabkan menggadah iman dalam hati ya. Meskipun pembahasannya sebagaimana sebut kali para ulama lah pembahasannya panjang dan idehna cara-cara kiban sirah urang bisa terjatuh pada kufuran yang misalnya dengan jijihna cara-cara lain. Namun inti yang dia pegang perkara-perkara yang memang ajalah memang harusnya tak hormati, harus begitu ya, untuk tak muliakan maka terlakukan. Biasa saja dia menjadi urung-urung yang tak musunda atau misal dengan tak hina Allah atau kata hina Nabi SAW yang biasa saja. Karena yang sebagaimana Allah sebutkan bisa saja menyebabkan sirah muslim yang gadah keimanan dalam diri orangnya. Sehingga ketika ada depu, dah baca kita para ulama kita, kalau ada depu maka hendaknya bagi dia untuk jauhi dan dilakir doa Allah Azza wa Jalla agar dia dapat istiqomah baik sampai dia terjerumus dalam dosa-dosa yang bisa menyebabkan gugur seluruh amal kebaikan yang perbuatan. Faedah yang full dari kisah Julah sebenarnya. Kemudian faedah yang kedua, injit yang cok dari riwayat yang kita sebutkan adalah sirah muslim sebagaimana kita sebutkan hendaknya dia menjadikan patron yang adalah pu yang keberkali Allah, pu yang keberkali Nabi alaihi salatu wasalam. Ridwan Allah Azza wa Jalla nya harus lebih dikedepankan daripada apapun. Nyo Julah sebenarnya dia raya tak jasa kepada Umair. Umair lahir dalam keadaan yatim kan. Peng piana tu kebah le urang ci mak ke urang sin. Jadi ni bawa dia di Julah tu ketanggung mendung biaya kepada Umair dan mak kan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa jasa. Raya jasa. Namun ketika Julah sebenarnya disebutkan daripada ucapan kufur menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi jasa benar kagak pelikut leh. Yang kedepankan pun yang kedepankan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kejap Nabi alaihi salatu wasallam enggak laporkan padahal sebagaimana disebutkan rakyat tak jasa dalam kehidupan Umair. Namun sebagaimana disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bertakwa kepada Allah, yang di mana mereka lebih mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari apapun. Nyo yang harus tanyo berusaha amalkan. Lagi doa kepada Allah Azza wa Jalla agar tanyo jid amalkan daripada perkara yang untuk tak kedepankan pu yang diperintahkan oleh Allah, pu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagaimana disebutkan untuk kena ada huru-huru yang mungkin akan melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, tepeh oriento ngadai udah semisal dengan jadi hanjit inan sifat hana mangan Allah sayang dengan yang tidak. Sebagaimana disebutkan bahwasanya keridhaan Allah Azza wa Jalla lebih daripada apapun. Ketika nyo tak praktek dalam kehidupan kita maka subhanallah, tanyo adalah orang yang sangat cinta kepada tayo gebi ya Allah Azza wa Jalla karunia anak-anak sina anak ini sayang luar biasa kan ini. Dia buat di tabah ke tapsi kulai tajuk pen, tablo, apa yang dibutuhkan. Bahkan terkadang idih di tengah lapangan beredar kerja, terkadang tu luar biasa capek. Namun tayo bertekad untuk tahu rumah dalam keadaan anak bersenang,
pu yang diperle tercover yang semisal dengan nyambanlah kiban siro ya mesti kepada aning menanzik siro mak kepada aning luar biasa emang gejak ulang bunga lehu kemudian ketagun masakan aning uau pula unali baju kemudian gejak alam terkadang ulang dokan semisal dengan ji pokok ji yang aning belanja musib dari semisal nyamban sayang urang cik kadang benda gejak mesti diundang lele kau mesti naik ibu kota nang baju kadang gepuo kan aning mangai baju dia ko benda ti wo bilang kuih kena hijau kan nampak kuih kak atau empat kuih mak dan semisal dengan ji maka kecok kuih gepuo di rumah baik baju bulan nyamban lah. Namun kecintaan yang luar biasa yang lagi yang aning memang luar biasa. Tapi ketika aning misalnya kau melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, maka tayo tetap harus kedepankan pu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aning cakap mesti ka ipacaran contoh mesti contoh yang ubun ndang le tu lagi mesti rumah kayak cok jalan-jalan yang semisal dengan ji. Jadi bekna lah mati dia mah sayang dia baik-baik tak gede. Nya kena kebahagiaan aning dia semisal dengan ji. Bahagia gede. Betlah telah tak ada kan lagi yang seorang muslim. Kiban jara aja dalam keadaan ji golom imunikah. Kiban jara aja. Ketika ijak lagi rupanya adalah dosa sehingga siro muslim sebagaimana kalau disebutkan menung yang dia adalah orang yang mengedepankan pemandang yang Allah Azza wa Jalla perintahkan maka akan hitam menyolong kekah yang luar biasa sayang raya dah pengorbanan kah. Namun ketika melanggar perintah Allah nyan hana kemah tetap lon kutam pu yang gelarang oleh Allah menan saya anu sayang dak taat dengan luar biasa sayang dak taat luar biasa Jadi ketika sang muazzin dikumandangkan azan pukul 5 Allahu Akbar contoh saya nak anak laki-laki di rumah tengok orang kadang bedah kadang pu kayah pu kemak kadang bedah dia duduk tak solat kedih masjid di mak anak tengah wudu kat salah air rumah. Kadang takalan anak mesti sebagian kira alah beda pukul lah sadek dah pukul nang kalian ajak gula dokah sadek dah pukul nang dengar popo dengar rejuh dekat penghujud kan lagi yang dia cinta kepada ani tak pukul hai beda payah beda karena puja karena sebagaimana kali disebutkan mana tanya adalah orang yang harus mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala daripada apapun. Dan nyokelah yang menjadikan iman sira hamba Allah Azza wa Jalla yang mamih. Nabi sebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Nah, lebo perkara apabila nak sira maka akan merasakan mamih iman. Dan yang terakhir adalah sira orang yang Allah dan Rasul lebih dicintai daripada apapun. Jadi yang kelagian, tayang sira muslim. Hendaknya mereka berusaha mengejar ridhaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah tak praktekkan dalam kehidupan insya-Allah dia akan menjadi orang yang jeroh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang kedua berkaitan dengan Julas bin Suwaid kisah yang disebutkan yang disebutkan sebuah ucapan yang luar biasa. Jika Muhammad adalah orang yang jujur maka kita lebih jelek daripada keledai. Jadi orang yang keucapannya dari kalangan munafik dia nak kaji bertaubat kepada Allah dan ger keislaman dia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kebukannya. Sehingga kaji pun
Akhirnya yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kanyalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang luar biasa benci kepada Nabi, akhirnya dia hidayah oleh Allah. Nanti kira orang kadang torat orang Nabi, udip bersama Nabi, kalian akhlak Nabi. Namun ketika hidayah kalau bila Allah, maka hai tamu Islam bagi orang munafik tinggal bersama dengan Nabi, kadang ijak salat bersama dengan Nabi, kemudian kadang ibrah khabar dengan Nabi. Jadi asbab-asbab hidayah yang kena. Namun ketika Allah Azza wa Jalla nak beri hidayah lah, maka tetap orang yang jatuh kekufuran. Bahkan Allah sebutkan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik yang berada di kerak neraka. Hidayah yang Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim hendaknya bagi mereka untuk berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya, dan ketika gua Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha kepada dia. Ayo oleh khatal kiram rahimani rahimakumullah. Yang ke pada buah kisah yang dia sebutkan di malam yang berbahagianya, mungkin ena mentang yang dia dua sampaikan lebih dan kurang dua lagi mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.